Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada setiap jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah kontemplasi kehidupan part 2 bagian kedua. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama dari kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Amin. Firman Tuhan bagian kedua diambil dari kitab Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu.
Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang mari kita berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan. Mari jemaat, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, supaya boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami rindu firman hari ini meneguhkan iman kami, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, membawa kami kepada perubahan demi perubahan dalam hidup. Kami boleh mendapat kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hati kami, pikiran kami, iman kami siap menerima sabda Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Apa kabar? Saya berharap semua jemaat yang mengikuti ibadah lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional semua dalam keadaan sehat, hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tema hari ini adalah kontemplasi kehidupan part 2, bagian yang kedua. Tema tanda kutipnya adalah second chance, kesempatan kedua. Pelan-pelan jemaat, saya akan menjelaskan satu persatu supaya jemaat bisa mengikuti dengan baik. Saudara-saudara sekalian, kontemplasi kehidupan bagian kedua adalah lanjutan daripada kontemplasi kehidupan part 1 minggu lalu. Kontemplasi kehidupan ini, saya munculkan tema ini adalah part 1 itu berkaitan dengan pada saat kita liburan panjang 7-10 hari minggu lalu. Itu saya ajarkan bagaimana supaya bisa kontemplasi baik pada saat liburan, main-main dengan keluarga, di rumah, di luar kota, atau ke luar negeri, baik di hotel, di restoran, maupun di pesawat. Bagaimana melakukan kontemplasi. Itu sudah saya ajarkan di tema yang bagian pertama minggu kemarin, jemaat sekalian. Saudara-saudara, tentang bagaimana kontemplasi, kapan kontemplasi, caranya kontemplasi, itu saudara kalau ingin tahu detail, kembali ke khotbah minggu lalu yang temanya kontemplasi kehidupan part 1. Oke, kita lanjut. Saudara-saudara sekalian, kontemplasi itu sama dengan part 1, pasti menyangkut 3 dimensi waktu. Kita punya past, masa lalu kita. Kita punya present, masa sekarang kita. Dan kita punya future, masa depan kita. Menyangkut 3 dimensi waktu itu. Minggu lalu, saya kasih PR. Jemaat yang tekunin pasti tahu itu. Ada 3 kertas, saya suruh. 3 kertas itu kertas putih. Kertas yang satu tulis
Pas, tulis semua masa lalumu. Kertas satu lagi, present, masa sekarangmu apa. Tulis lagi satu kertas, future, masa depan yang kamu ingini seperti apa. Jadi 3 kertas itu menjadi suatu bahan kontemplasi yang sangat baik yang bisa dilakukan setiap hari terus-menerus, jemaat sekalian. Oke, itu PR ini, saudaraku. Nah, saudara-saudara sekalian, kontemplasi part 2 ini second chance, tanda kutip temanya. Kita perlu memahami definisi daripada second chance disesuaikan dengan khotbah ini supaya saudara tidak salah mengerti. Second chance dalam bahasa Indonesia artinya kesempatan kedua. Kesempatan kedua ini tidak berarti pertobatan. Baru percaya Tuhan Yesus, tidak, saudaraku. Jadi kalau orang baru percaya Tuhan Yesus, saya tidak sebut sebagai second chance, tidak. Saya sebut sebagai turning point, itu khotbah 2 minggu lalu. Jadi hari ini, kesempatan kedua, second chance itu dalam konteks orang-orang yang sudah percaya. Oke, jelas ya jemaat, ya jelas ya. Bukan baru percaya Tuhan Yesus, bukan itu. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita bahas tentang kesempatan kedua. Jelas? Kita lanjut. Ini cara perenungan firman Tuhan ini tidak mudah, jemaat. Jemaat harus menyimak. Firman Tuhan kita baca 2 bagian tadi, dari Mazmur 32 dan Mazmur 90. Nanti saya akan integrate kedua Mazmur itu, saudara sekalian. Kemudian kita akan memakai 3 tokoh di Alkitab, yaitu Yunus, Daud, dan Petrus, untuk melihat bagaimana yang disebut kontemplasi. Pertemuan rohani itu kayak apa lewat kontemplasi. Second chance itu bagaimana cara mengertinya. Oke, saudaraku, pelan-pelan menyimak. Saudara-saudara sekalian, waktu kita memahami kontemplasi itu, di tema kedua, second chance ini, pasti berkaitan dengan masa lalu. Jadi lebih fokus kepada masa lalunya. Kalau masa lalunya 75%, kita fokus, presentnya 12,5%, dan future-nya 12,5%. Jadi the whole 100%. 75% kita concentrate ke masa lalu karena kita mau bicara mengenai kesempatan kedua. Masa lalu kesempatan kedua itu apa, Pak Pendeta? Saudara menyimak. Yaitu masa lalu itu adalah 1 jam setelah ini, saudaraku, ya, 1 jam yang sudah lewat, ditarik, di track terus ke belakang, 1 jam sudah lewat, 1 hari yang sudah lewat, 3 hari yang sudah lewat, 2 bulan yang sudah lewat, 3 tahun yang sudah lewat, 5 tahun yang sudah lewat, 15 tahun yang lewat, itulah kita punya pas. Nah, kalau sudah di track seperti itu masa lalunya itu banyak sekali loh bahannya, saudaraku, untuk kontemplasi. Banyak sekali loh. Oke, itu banyak sekali loh. Saudara perlu ingat. Sama seperti kontemplasi part 1, jemaat sekalian. Saya bagi kategori umur. Masih ingat? Kategori umur 17 sampai 25 itu usia muda. Umur 25 sampai 45 itu usia produktif. Umur 45 sampai 60 itu usia senior. 60 ke atas itu usia lanjut. Jadi 4 kategori usia. Berhenti sebentar. Saudara ada di usia mana? Langsung masuk di situ. Sehingga kontemplasinya jalan nanti, saudaraku. 17 sampai 25. Udah. 25 sampai 45. Udah. 45 sampai 60. Oke. 60 ke atas. Oke. Kita lanjut. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke kontemplasi part 2 second chance ini, kita sebelum kepada diri kita masing-masing, kita bercontoh 3 tokoh ini dulu. Saudara, 3 tokoh ini saudara pasti tahu sejarahnya kan di Alkitab. Oke. Kita ambil pertama Yunus. Saudara-saudara sekalian, cerita Yunus itu cukup menarik. Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe untuk menyatakan bahwa jikalau Niniwe tidak bertobat, Tuhan akan menghukum Niniwe. Yunus nggak mau. Yunus tidak mau ke Niniwe karena dia benci orang Niniwe, saudara sekalian. Dia lari ke Tarsis. Tapi dalam perjalanan lari ke Tarsis, di dalam perahu itu terjadi
ombak badai besar. Dibuat undi, siapa yang berdosa kenalah Yunus. Dibuang ke laut, atas penentuan Tuhan, datanglah ikan telan Yunus. Ikan sebesar apa itu ya, telan Yunus, saudaraku? Telan Yunus. Nah, Yunus dalam perut ikan. Nah, ketika dalam perut ikan itu, Yunus menyadari akan kesalahan dia. Menyadari dosa dia. Bukan bertobat percaya Tuhan Yesus. Bukan. Dia sudah nabi, saudaraku. Dia menyadari akan kekeliruan dia. Dalam kesalahan seperti itu, Tuhan memberi dia kesempatan kedua. Dimuntahkan keluar. Saudaraku, itu dimuntahkan ya. Berarti keluar dari mulut itu. Itu dimuntah loh. Karena ditelan. Telan hidup-hidup. Masih dalam perut. Jadi dimuntahkan. Kalau dikunyah, itu tidak dimuntahkan, saudaraku. Itu keluar dari belakang. Itu jadi kue bolu itu, saudaraku. Ya, jadi dimuntahkan. Ditelan hidup-hidup. Kemudian dimuntahkan keluar dari mulut. Yunus diberi kesempatan kedua. Untuk belajar apa yang Tuhan mau. Nah, di situ, masa lalu, ya Yunus itu apa? Ini trek itu apa? Tidak taat akan firman Tuhan dalam konteks pelayanan. Ingat coba dia, Yunus dalam konteks pelayanan. Tuhan suruh, dia nggak mau. Ada nggak kapan Yunus kontemplasi Pak Pendeta? Nah, sekarang menyimak. Menyimak, jemaat. Dalam perut ikan, dia sadari kesalahan dia nggak? Saya melawan Tuhan. Saya pergi ke Tarsis, sehingga dibuang orang ke laut. Itu kontemplasi, saudaraku. Sampai ketika dia muntah keluar, dia di atas bukit, dia melihat Niniwe. Itu kontemplasi. Dia merenung loh, saudaraku. Yes, oke, satu udah ya. Jadi Yunus, saudara sekalian, masalah hidup dia, kesempatan kedua yang Tuhan kasih adalah masalah dia tidak taat akan perintah Tuhan. Yang kedua, Petrus. Petrus itu masalah yang paling krusial dalam hidup dia. Apa itu, saudara sekalian? Arogansi kehidupan. Ingat peristiwa hidup Petrus? Tuhan menyuruh dia, tolakkan perahumu ke tempat lebih dalam. Kita mau nangkap ikan, tebarkan jalamu. Dia ngomong apa? Sudah semalaman kami Tuhan berusaha tidak ada ikan. Sekarang karena engkau menyuruh, aku menebarkan jala juga. Pengalaman dia puluhan tahun di danau itu. Dia tahu kapan ada ikan, kapan gak ada ikan. Yesus bukan nelayan. Dia nelayan tahu ikan. Yesus tukang kayu. Tahu perabot, furniture. Beda pemahaman. Tapi karena Tuhan suruh, aku tebarkan jala juga. Let us see. Itu arogansi. Dia muncul, saudara sekalian. Apa yang terjadi? Ketika dapat ikan 2 perahu hampir tenggelam, tersungkur loh dia. Tuhan, pergilah Tuhan. Aku orang berdosa. Dia sadar sekali. Itu Petrus. Yang kedua, waktu Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Tidak mungkin Tuhan, aku akan mati untuk engkau. Itu tidak akan terjadi kepada engkau. Itu jelas arogansi kerohanian. Yesus ngomong kepada dia, Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Pasti akan terjadi. Yesus tidak menggertak, Yesus tidak berbohong, Yesus tidak pura-pura. Itu kebenaran bicara. Pasti akan terjadi. Tapi dia merasa dia lebih pintar dari Tuhan Yesus. Tidak mungkin itu terjadi kepada engkau. Aku akan mati untuk engkau. Saudara sekalian, itu arogansi kerohanian. Waktu dia menyangkal Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus disalib, dia dengar ayam berkokok, kaget dia. Waktu dia lihat Yesus, Yesus lihat dia. Menangis loh dia. Kenapa, saudaraku? Sinar mata Tuhan itu tidak ada penghakiman. Tapi sinar mata yang penuh pengertian kepada dia. Maka dia menangis terseduh-seduh. Itulah saat second chance. Kesempatan kedua buat Petrus, saudara sekalian. Yes. Kontemplasi gak dia? Wah, luar biasa jemaat sekalian. Luar biasa. Walaupun kita nggak tahu kayak apa. Tapi merenung gak dia? Kontemplasi itu adalah merenung, merasakan semua kasih karunia Tuhan beserta semua suka duka yang kita jalani dalam kehidupan. Itu contemplation, saudaraku. Pasti dia mikir. Sampai di rumah, kok aku begitu sama Tuhan ya? Sudah berapa kali kesalahan saya, kok aku nggak sadar-sadar ya?
Kenapa aku orangnya seperti ini ya? Itu contemplate, saudara sekalian. Jadilah dia rasul besar. Oke, saya contoh tokoh ketiga, Daud. Kalau di track ke belakang hidup Daud, saudaraku, ya, masa lalunya di track ke belakang, apa yang paling dominan? Kelemahan dia, kejahatan dia, apa yang dominan, saudaraku? Pencemaran akan kesucian hidup, itu Daud. Mengambil istri orang, membunuh suami orang, melenyapkan hidup orang secara terencana. Pencemaran akan kesucian hidup, itu Daud. Itu paling dominan dalam hidup dia, saudara sekalian. Itu luar biasa loh, itu poinnya paling penting. Nah, ketika Tuhan memakai Nathan untuk menegur dia, saudara-saudara sekalian, dia bertobat. Tuhan bilang, Daud tidak dimatikan. Tidak dimatikan. Ada kesempatan kedua untuk dia menjalani kehidupan. Contemplate tuh dia pasti. Kontemplasi. Dari mana Pak Pendeta tahu Daud kontemplasi? Mazmur luar biasa. Lihat Mazmur yang Daud tulis itu. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Semua pengalaman hidup Daud, dia tulis dalam bentuk Mazmur itu. Firman Tuhan berbicara lewat pengalaman hidup Daud, ditulis menjadi firman, dibaca menjadi berkat bagi setiap kita. Ya, itu dia. Tulis semua dosa dia. Tadi kita baca Mazmur 32. Dosaku ku ceritakan kepadamu Tuhan. Pelanggaran-pelanggaranku ku beritahu kepadamu Tuhan. Segala kesalahan-kesalahanku aku lapor kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau tidak mengingat akan pelanggaran-pelanggaranku lagi. Itu contemplation, saudaraku. Itu kontemplasi, saudaraku. Itu kontemplasi. Itu kontemplasi. Ya, saudara udah lihat ya. Dia 3 tokoh ini ya. Nah, saudara sekalian, waktu kita track ke belakang hidup kita sekarang, arah ke kita sekarang. Masing-masing umurnya, saudaraku ya, masing-masing umurnya. Sekarang arah ke kita. Waktu arah ke kita punya masa lalu, itu banyak loh poinnya. Nah, kalau itu semua dipakai, saudara akan kecapean. Karena saudara kontemplasinya berbelajar. Tapi kalau saudara kontemplasi, udah 15 tahun itu lain. Tapi kontemplasi baru belajar, kalau diborong semua, saudara kecapean. Ambil saja masa lalumu itu 5 poin yang paling hebat. Yang membuat kamu itu sampai hari ini, kamu seperti tidak jadi orang rohani, saudara sekalian. Apa itu? Trek ke belakang itu. Bisa saja pencemaran kesucian hidup. Oke? Bisa aja kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya. Apa itu? Ya. Judilah, ya. Mabuklah, macam-macam saudaraku. Ya. Bisa juga menjadi apa saudaraku? Ya. Saya ini Pak Pendeta, kebiasaan buruk saya. Kalau ketemu orang suka pinjam duit, itu kebiasaan buruk saudara sekalian. Iya. Belum lagi apa saudaraku? Hubungan yang tidak baik dengan pasangan, dengan suami, dengan istri. Saya orangnya kalau lihat orang sukses, hatiku iri bukan main. Itu ada dalam diri kita, saudara pelajari. Saudara yang paling tahu itu, kategori usia masing-masing, saudara sekalian. Nah, dalam hal itu, ambil 5 poin aja. Mungkin saudara dalam dunia bisnis lah, suka terjadi penipuan, serakannya minta ampun. Saudara paling tahu loh itu loh. Jadi, track ke belakang. You punya pas. Ambil 5 poin yang dominan saja. Gak usah semua, kecapean nanti. Nah, 5 poin itu, gunakanlah untuk kontemplasi. Untuk menemukan second chance, kesempatan kedua. Oke? Ya? Pelan-pelan, jemaat sekalian. Pelan-pelan. Ingat apa yang saya katakan. Pengenalan diri yang baik, saudaraku, akan membawa kita memahami, jauh lebih memahami tentang Tuhan. Dan juga pemahaman tentang Tuhan yang baik akan membuat kita jauh lebih memahami diri. Knowing self akan membawa kita lebih bagus lagi dalam knowing God. Knowing God sebaliknya juga sama, membawa kita akan jauh lebih mengerti tentang knowing self. Jadi dua-duanya itu seperti mata rantai, saudara sekalian. Itu kontemplasi. Itu kontemplasi, saudara sekalian. Berhenti sebentar. Jadi kalau seorang pendeta melakukan kontemplasi, saudaraku, sampai kalau ada pendeta yang ngomong, saya sudah tidak ada bahan khotbah, itu kacau, saudaraku. Itu hanya ada 2 hal. 1, pendetanya tidak pernah kontemplasi.
Khotbahnya dia ambil buku orang lain, tinggal dia khotbahin. Kedua, pendeta tidak belajar apa-apa, saudara sekalian. Sekalipun dia baca Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, udah 25 kali, 200 kali dia baca itu Alkitab. Dia baca 200 kali. Sudah baca 200 kali, Alkitab dia bakar, abunya taruh di gelas, dia minum lagi, saudaraku. Dia bilang gak ada bahan khotbah. Pendeta seperti itu tidak pernah kontemplasi. Tidak pernah. Saudara, kalau kontemplasi berjalan lancar puluhan tahun, saudaraku, bagi seorang hamba Tuhan, khotbah tidak usah pakai teks, gak usah. Gak usah tulis sampai kayak koran, gak usah, saudaraku. Karena pikiran itu seperti mesin, setiap hari digunakan. Maka saya mengatakan, Pak Pendeta, kontemplasi itu kapan? Anytime, anywhere. Bisa aja di Starbucks. Kontemplasi tidak harus di kamar 3 jam, orang gak boleh ganggu, nggak harus begitu. Bisa aja saudara waktu di kantor, habis makan 10 menit aja. Kenapa ya Tuhan? Sifat lamaku itu. Ketemu teman mau pinjam duit melulu. Kenapa saya begitu ya? Bisa juga saudara waktu pergi ke suatu tempat pakai supir, dalam mobil ada 1 jam perjalanan. Kontemplasi. 20 menit aja. Selebihnya pakai untuk main-main handphone. Atau saudara dalam pesawat, itu perjalanan ke luar negeri bisa 5 jam. Keluar kota bisa 2 jam, saudara sekalian. Itu kontemplasi bagus sekali. Kiri kanan gak usah diomongin. Tutup mata. Itu waktu yang paling hebat, jemaat sekalian. Saya masih ingat dulu waktu saya muda. Khotbah ke banyak kota, saudaraku. Bahkan ke luar negeri, itu di pesawat itu berjam-jam. Itu kontemplasi itu asal sudah di atas pesawat, senang bukan main. Saya bisa track masa lalu saya, pelayanan saya sudah seperti apa, begini, kesalahan saya apa Tuhan, kekurangan saya apa Tuhan, kelemahan saya apa Tuhan, pelanggaran saya apa, dosa saya apa Tuhan, kenapa dosa ini terus yang saya lakukan. Why? Kenapa saya tidak bertumbuh Tuhan? Saudara sekalian, itu kontemplasi. Saya berhenti sebentar. Ini akan tajam, saudaraku. Jadi belajarnya begini, saudaraku ya. Rohaninya maju luar biasa. Jadi saudara baca di Alkitab tokoh-tokoh itu, kan dia tidak ngomong, aku kontemplasi, kita formulasikan, saudaraku. Semua begitu modelnya. Dari semua pengalaman hidup mereka, Tuhan, firman Tuhan dinyatakan lewat pengalaman hidup setiap penulis itu, sehingga tertulis dalam bentuk firman Tuhan dalam Alkitab itu yang kita baca. Saudara sekalian, itu loh. Saudara mengerti? Untuk melatih signal handphone, signal kita dengan Tuhan. Khotbah kontemplasi part 1. Jadi saudaraku, Mazmur 90 itu. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Itu contemplate, saudaraku. Contemplate. Itu kontemplasi, saudara sekalian. Ya, setiap hari loh itu loh. Kalau kami kuat 70, ada anugerah 80. Anytime, anywhere itu kontemplasi. Yes. Itu baru kontemplasi berbicara mengenai kita punya masa lalu. Itu kan sudah banyak, saudaraku. Tetapi, kalau digabungkan lagi dengan berita yang saudara dengar, di YouTube, informasi yang saudara baca, yang saudara pelajari, berita-berita nasional, internasional, kehidupan society masyarakat, itu banyak sekali. Kontemplasi itu bahan dari Tuhan itu tidak habis-habis banyaknya. Ini otak ini kayak mesin, saudaraku. Mestinya setiap anak Tuhan itu seperti itu. Mestinya seperti itu. Jadi saudara sekalian, kembali kepada kita masing-masing. Track ke belakangnya, usia masing-masing ya. Kelemahanmu apa, dosamu ada, pelanggaranmu apa, kebiasaan burukmu apa, kesucian hidupmu seperti apa. 5 poin aja. Tapi kalau saudara berkata, Pak, pendeta aku sudah patah arang. EGP lah Pak, emang kau pikirin begitu. Capek lah Pak. Semua orang juga begitu. Kalau begitu, tidak usah kontemplasi. Saudara tidak pernah akan bertumbuh lagi. Tidak pernah. Ujungnya bukan berkat, saudaraku, hukuman Tuhan. Karena saudara tidak mau bertumbuh lagi. Tapi kalau saudara orang semangat,
punya keinginan, ada spiritual grieving, duka cita rohani. Kok saya gini-gini terus Tuhan? 3 tahun lalu begini kesalahannya. 2 tahun lalu begini lagi kesalahannya. Hari ini begitu juga kesalahannya. Kenapa saya terus melakukannya? Kenapa berulang-ulang kesalahan yang sama ya Tuhan? Why this happened to me? Tuhan pasti memberikan kesempatan kedua kepada orang seperti itu untuk berubah secara signifikan. Jemaat sekalian. Yes. Menyimak khotbah hari ini baru part 2 kontemplasi kehidupan itu. Kesempatan kedua itu dalam dunia bisnis juga begitu. Dulu bisnisnya jelek, terlampau lugu, mudah tertipu orang, terlampau percaya orang, terlampau berani pinjam uang ke bank terlampau besar, sehingga semuanya habis. Belajar dari kesalahan-kesalahan itu, Tuhan kasih kesempatan kedua untuk doing bisnis yang baik. Tidak bicara mengenai sukses dulu ya, bahwa sukses tidak sukses itu nanti lain kali kita bahas. Yang penting jalan bisnisnya benar dulu. Jalan bisnisnya benar dulu. Jalan hidupnya benar dulu. Yang dikoreksi itu kesempatan kedua adalah pembenaran akan jalur hidup kita. Baik bisnis lah, sekolah, kuliah, pelayanan, benar dulu. Benar dulu. Berkat nanti kita bahas belakangan. Yang penting benar dulu. Tuhan ngerti sekali kehidupan kita. Oke jemaat, khotbah ini jadi keras sekali. Kalau saudara sudah ada kertas putihnya yang sudah pas, 5 poinnya di situ. Sadari lo itu. Berduka cita rohani tentang hal itu. Saya sudah punya istri, Pak Pendeta. Saya sudah punya suami. Tapi kenapa saya tidak bisa mempertahankan kesucian hidup ya Pak Pendeta? Diajak teman ke sana ke sini, saya oke-oke aja. Bahkan kehidupan yang bebas, saya oke-oke aja. Siapa saya? Saya orang Kristen. Kok saya begini ya Pak Pendeta? Kok saya begini ya Tuhan? Ya, itulah namanya kontemplasi. Duduk sendirian. Mungkin di tempat yang sunyi. Atau tempat ramai juga nggak apa-apa di restoran. Atau lagi ngopi juga oke. Ngomong dalam inside your heart. Kok aku begini ya Tuhan? Kok dia itu bisa hidupnya baik ya? Sama-sama percaya Tuhan Yesus. Sama-sama dianugerahi keselamatan. Kok dia bisa, kok saya enggak ya Tuhan? Why this happened to me? Tuhan beri aku kesempatan kedua dalam kuliah. Tuhan beri aku kesempatan kedua dalam berpacaran. Tuhan beri aku kesempatan kedua untuk menjalin hubungan yang baik kembali dengan pasanganku. Tuhan beri aku kesempatan kedua untuk menjalin relasi yang baik dengan anak, dengan cucu, dengan kolegaku. Tuhan beri aku kesempatan kedua untuk berbisnis dengan arah yang benar. Itu contemplate, jemaat sekalian. Ya, itu signalnya kuat sekali. Kuat sekali. Dan kalau saudara begitu tekunin puluhan tahun, saudara jadi pendeta. Jadi pendeta. Jadi pendeta. Kalau sudah begini belajarnya, saudara jadi pendeta. Mau khotbah yang bagaimana? Mau temanya apa? Mau khotbahnya yang berapa lama? 1 jam? Yang mau setengah jam? Yang mau 15 menit? Pikiran ini seperti mesin, seperti karet, saudaraku. Bisa ditarik, bisa dikendorkan, bisa dipanjangkan. Saudara sekalian. Seperti itu. Khotbah yang 1 menit tidak gampang. Di YouTube ada short, itu 1 menit. 1 menit itu bisa menyampaikan sesuatu supaya orang menangkap sesuatu, itu tidak mudah. Mas sekalian, itu tidak mudah. Jemaat simak apa yang saya khotbah hari ini. Second chance Tuhan kasih dalam kontemplasi kehidupan. Kau mau mulai di mana aja, tempat kapan aja. You punya waktu kok, saudaraku. Di tengah kesibukan selalu ada waktunya. Jujur aja, lebih banyak waktu kita buat yang tidak-tidak, kan begitu. Karena waktu itu tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Mau jemaat? Coba pahami hidup ini. Hidup ini seperti rumput loh. Mazmur 90. Hari ini kelihatan segar, besok sudah nggak ada. Layu dia. Hidup ini tidak lama loh jemaat sekalian. Tidak lama. Waktu ini kan habis seperti ini saja loh. Waktu itu tidak pernah kembali loh. Waktu itu tidak pernah bergerak dalam bentuk lingkaran. Akan diulang lagi.
udah mami-mami jadi anak gadis SMP, nggak pernah. Waktu itu bergerak dalam bentuk linear, garis lurus dari satu titik ke satu titik loh. Maka saya mengatakan kontemplasi itu di dalamnya 3 poin yang sangat penting adalah: 1, masalah usia. Orang yang usianya tinggi, bahan kontemplasinya banyak. Kedua, berapa lama engkau menjadi orang Kristen. Tapi 2 poin ini bukan paling hebat, bukan. Bisa saja orang itu banyak pengalamannya, tapi tidak rohani. Bisa juga orang sudah 50 tahun jadi orang Kristen, masih bayi rohani. Nah, harus diikat dengan poin ketiga yang sangat penting adalah Christian worldview, cara pandang Kristianinya tentang hidup yang dialami. Faith in Christ, iman dalam Yesus itu untuk memahami kenyataan hidup yang kita hadapi. Dan hubungan dekat dengan Tuhan, bahwa kita itu selalu, saya khotbah masih ingat, hidupmu yang susah, suka duka yang kamu alami, apakah tetap menjadi suatu jembatan membawa engkau jauh lebih dekat kepada Tuhan? Itu kontemplasi, jemaat sekalian. Itu kontemplasi. Itu kontemplasi. Bawa firman ini pulang. Tidak mudah sih. Tidak mudah. Tidak mudah. Tapi bagi saudara-saudara yang kalau dengar khotbah ini tidak diajarkan di sekolah pendeta, jemaat. Enggak. Enggak diajarkan. Bukunya banyak. Ada, saudaraku. Tapi itu bicara mengenai spiritual formation. Tapi tidak diajarkan. Ini adalah cara hamba-hamba Tuhan bagaimana memahami tentang Alkitab itu. Coba menganalisa, melihat perkembangan hidup setiap tokoh di Alkitab. Mengapa begini, mengapa itu. Kita belajar, saudara sekalian. Kita belajar. Itu perlu waktu yang lama tentang hal ini. Saudara mau? Saudara yang di Australia, di Perth, Melbourne, Sydney. Saudara di New York, saudara yang di Belanda. Saudara yang di Indonesia, di Jakarta, Medan. Saudara yang di Taiwan. Saudara mau belajar tentang ini. Sebenarnya inilah suatu rahasia tentang bagaimana hidup kerohanian yang baik itu loh, saudaraku. Iya, mestinya begitu belajarnya, saudaraku. Jadi rohani itu tidak pernah tiba-tiba rohani, nggak ada. Yang begitu itu bohong semua, saudara sekalian. Tiba-tiba rohani sekali itu bohong semua. Rohani adalah perjalanan hidup step by step dalam mengalami Tuhan, merenungkan firman, melihat kebenaran berbicara kepada kita dalam konteks semua realita kehidupan kita. Itu kerohanian, saudaraku. Itu kerohanian. Tidak ada kerohanian shortcut. Sini. Yuk buat banyak dosa, sini saya doain. Saya cabut dosamu. Sini, kamu kolesterol ya. Saya cabut roh kolesterol. Itu tidak ada. Itu pembohongan kekristenan, saudaraku. Tidak ada. Masalah kerohanian adalah masalah apa? You struggle. You punya self. You bergumul tentang dirimu itu. Ya, harus bergumul. Harus bayar harga, saudaraku. Itu loh baru kerohanian. Tidak main gampang punya. Anak saya, Pak, suka ngantuk. Sini saya cabut roh ngantuknya. Nggak tidur lagi tuh anak nanti. Nggak ngantuk-ngantuk. Nggak begitu tuh hidup. Suami saya tukang main judi. Saya cabut roh judinya. Suaminya nggak bergumul apa-apa. Tinggal dicabut Bapak Pendeta. Cabut rumput, bos. Nggak begitu tuh hidup. Nggak begitu tuh kerohanian. Nah sekarang kekristenan tampilinnya begitu. Seperti sajian yang lengkap. Tinggal pilih mau apa. Tangan pendeta letakin tangan sakti ini. Jadi selesai. Lepas selesai. Apanya yang dilepas, bos? Apanya yang dilepas? Ini kerohanian paling berbahaya zaman ini. Apanya yang dilepas? Muncullah tingkah laku rohani zaman sekarang ini. Yang kayak gitu lihatnya. Kelihatan sekali sekarang. Bacalah di YouTube apa yang terjadi, jemaat sekalian. Di kitab itu setiap tokoh coba perhatikan Paulus bergumul. Coba perhatikan Petrus bergumul. Perhatikan Yunus, perhatikan Daud, Musa bergumul. Perhatikan pelan-pelan, jemaat sekalian. Kerohanian berangkat dari situ loh. Berangkat dari situ. Saya berharap khotbah hari ini masih ada part 3 ya. Part 3, part 4, part 5. Terus masalah kontemplasi kehidupan ini. Untuk kita pelajari. Untuk saat ini, ini dulu. Nanti kebanyakan saudara capek. Ini dulu, pelan-pelan. Karena kalau tidak terbiasa, capek saudaraku. Capek. Mikirin rohani terus, Pak, aku mau mikirin duit. Nah, mikirlah. Mahasiswa teologi ya.
Waktu untuk kontemplasi itu banyak sekali loh. Pada saat kuliah, pada saat teduh di kamar, masih sekolah tinggal di asrama pendeta. Tuhan, kok saya begini ya? Saya udah tingkat 3 loh Tuhan. Tapi kok cara hidup saya nggak benar ya? Saya merasa ada something wrong dalam hidup saya ini. Kalau saya keluar selesai sekolah teologi, ini saya tidak selesaikan di sekolah teologi, masalah hidup saya ini, saya keluar, tidak akan menjadi efektif pelayanan saya ini. Saya kebiasaan yang buruk masih saya bawa, bahkan saya bawa ke dalam sekolah pendeta, sekolah jemaat, saudara, mahasiswa teologi, dia harus bergumul hal ini loh. Contemplate loh. Itu bukan tanggung jawab dosen, tanggung jawab saudara secara pribadi sebagai pendeta yang sedang dibentuk loh. Sadar akan diri masing-masing loh. Tidak diperbaiki kelemahan dalam sekolah pendeta, keluarnya hanya akan menjadi tambah blacklist banyaknya hamba Tuhan yang rusak parah. Ya. Pengusaha, ibu rumah tangga, mahasiswa, opa-opa, oma-oma, bisnismen level konglomerat. Kontemplasi loh. Kontemplasi loh. Tanpa meraih banyak hal prestasi yang kita raih, tanpa kontemplasi, justru yang kamu raih itu bisa menghancurkan kita loh. Ya. Jangan lupa, pohon yang tinggi, goyangan anginnya kencang. Jangan lupa, ujiannya banyak, godaannya besar. Butuh kontemplasi untuk memahami diri kita, memahami diri, memahami hidup, memahami Tuhan, memahami orang lain. Ini rahasia kehidupan, jemaat sekalian. Oke? Hari ini saya mau sampai di sini dulu. Jadi PR hari ini adalah satu kertas putih, you punya tulis 5 hal kelemahan, dosa, pelanggaranmu apa yang sampai hari tidak berubah. Membuat kamu menjadi sulit hidup, membuat kamu menjadi susah bisnis, membuat kamu menjadi sulit berhubungan dengan keluarga, membuat kamu itu ditinggalkan banyak orang, membuat kamu itu menjadi rusak parah moralnya. Ya. Kesempatan kedua Tuhan kasih. Berubahlah. Berubahlah. Supaya masa depan jauh lebih baik. Supaya ada planning di masa sekarang itu untuk menuju ke masa depan yang baik, lebih baik. Belajar dari sejarah hidup. Learning from your past. Untuk you punya present lebih bagus. Preparing for you punya future. Untuk hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan. Jemaat mau. Oke? Berbagai kategori umur. Berbagai kalangan. Berbagai pelayanan sekaligus. Saya juga contemplate pelayanan saya loh. Saya udah sehat ini loh. Mata saya sudah oke. Satu walaupun sudah buta. Saya sudah operasi jantung nih. Saya sudah sehat nih. 3 tahun saya gak keluar khotbah di gereja-gereja. Saya contemplate pelayanan saya, Tuhan, what should I do setelah saya sehat ini? Mau kemana saya Tuhan? Saya contemplate, saya kontemplasi saudaraku. Every day. Mungkin saudara diaken jemaat, Tuhan kok 3 tahun terakhir ini dulu saya menggebu-gebu ya Tuhan. Kok sekarang sama sekali tidak ya? Persembahan juga tidak. Melayani Tuhan juga tidak. Ikut doa juga tidak. Ikut doa pagi juga tidak. Bahkan gereja menganggap sesuatu, dulu saya merasa ada something wrong. Tapi lama-lama akhirnya menjadi biasa. Bahaya jemaat. Kalau sudah seperti ini, kerohanianmu sudah runtuh tanpa you sadari. Tanpa you sadari. Kayak seekor monyet. Kalau dia di atas pohon, dia pegang pohon kuat, ya dia tidak akan jatuh. Tapi kalau monyet itu dikasih angin sepoi-sepoi, dia ngantuk. Waktu dia bangun, udah di bawah. Kerohanian yang jatuh itu kayak begitu. Masih merasa oke, masih merasa rohani, masih merasa nggak jadi masalah. Nanti kalau sudah jatuh terduduk baru sadar. Baru sadar. Jangan mau seperti itu. Kontemplasi menjadi suatu way out yang paling baik. Tuhan beri setiap kita kesempatan kedua untuk changing life. Saudara mau? Oke? Will you? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Jemaat sekalian, coba lihat dirimu masing-masing. Berapa umurmu? Berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Kapan engkau pertama kali percaya Tuhan Yesus? Sudah berapa lama engkau belajar firman Tuhan? Apakah engkau seorang pelayan Tuhan selama ini? Jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan trek ke belakang dalam hidupmu. Cari 5 hal yang gak pernah berubah dalam hidupmu yang sampai hari ini bahkan menjadi suatu cara membuat kamu sulit hidup. Dosa, pelanggaran, kelemahan, kebiasaan buruk, sifat-sifat jelek yang tidak membuat kamu menjadi siapa-siapa. Coba renungkan hal ini. 1 menit. Coba lihat dirimu masing-masing. Ingat ya, kertas putih, you punya pas, tulis itu 5 poin itu. Kontemplasi setiap hari. Dicicil saja. Dicicil saja. 10 menit, 10 menit. Dicicil saja. Setiap hari. Dipikirin, direnungkan. Dipahami firman Tuhan. Kok Musa bisa, kok Yunus bisa, kok Daud bisa, kok aku enggak ya Tuhan. Dipahami seperti itu. Lihat dirimu masing-masing. Khususnya hari ini, engkau mendengar firman. Hidupmu yang sudah tidak benar. Bisnismu bahkan sudah jatuh. Rumah tanggamu pun sudah ambruk. Kerohanian pun sudah hancur. Cara hidup pun sudah tidak benar. Karena banyak sekali dosa dan pelanggaran yang kamu nikmati, kamu enjoy, kamu pelihara sampai hari ini. Sehingga menjatuhkan seluruh anugerah yang Tuhan beri itu sirna semua. Bertobatlah. Kesempatan kedua Tuhan beri untuk kepada masa depan yang lebih baik. Barang siapa bertelinga, ia mendengar. Barang siapa punya hati, ia menyimpan dalam hati firman ini. Dosaku kuceritakan kepadamu Tuhan. Pelanggaran-pelanggaranku ku beritahu kepadamu Tuhan. Kesalahan-kesalahanku aku berseru kepadamu Tuhan. Ajarku menghitung hari-hariku Tuhan. Sehingga aku beroleh hati yang bijaksana Tuhan Yesus. Kenal hatiku, kenal pikiranku Tuhan. Jikalau hatiku jahat, jalanku serong, tuntun aku ke jalan yang kekal Tuhan. Ajarku untuk kontemplasi Tuhan Yesus. Ajarku Tuhan. 1 menit, jemaat berdoa masing-masing, lihat dirimu masing-masing. Kalau air matamu bisa turun, puji Tuhan. Tapi kalau engkau mengeraskan hati, enggak mau peduli, suatu hari hukuman Tuhan bisa tiba kepada kita. Karena kita tidak mau berubah ke arah yang baik. Kita lebih pilih hidup dalam gelimang dosa. Kita lebih suka kaki kita berjalan berkumpul kepada pencemooh. Kita lebih senang berkumpul dalam kumpulan orang berdosa. Tuhan Yesus, inilah setiap kami umat-Mu termasuk hamba-Mu. Waktu kami melihat ke belakang hidup kami Tuhan, banyak sekali hal yang keliru, kesalahan, salah mengerti, salah jalan Tuhan Yesus, salah didik. Banyak kesalahan, banyak pelanggaran, banyak dosa Tuhan. Beri kami kesempatan kedua untuk mengubah Tuhan Yesus seperti Engkau beri kepada Yunus, Engkau beri kepada Daud, Engkau beri kepada Petrus, beri kepada kami ya Tuhan. Ada perubahan yang signifikan dalam hidup kami, supaya hidup ini di masa depan jauh lebih baik, jauh lebih berkenan kepada Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Hamba berdoa untuk kategori umur 17-25. Mereka yang masih muda-muda, penuh semangat, cita-cita, banyak hal godaan juga yang terjadi. Tuhan berkati mereka. Hamba berdoa untuk usia 25-45, usia
karir, menikah, punya anak, perjuangan bisnis. Di tengah seperti banyak sekali godaan dan ujian Tuhan. Banyak sekali kekurangan, kesalahan. Tuhan memateraikan firman. Hamba berdoa untuk usia 45 sampai 60 mencapai puncak-puncak karir kehidupan. Puncak bisnis, bisa terjadi arogansi, menjadi kekecewaan yang amat besar dalam hidup. Tuhan, Kau ajar mereka untuk kontemplasi. Hamba berdoa untuk jemaat 60 ke atas di hari tua mereka. Tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan melindungi di usia hari tua mereka. Bahan untuk kontemplasi begitu banyak. Biar mereka menghargai, mereka merenungkan anugerah demi anugerah yang mereka raih pada saat masa-masa muda mereka. Buat mereka hidup kerohanian menjadi bertumbuh di hari tua mereka, ya Tuhan. Dengar hamba-Mu berdoa. Teguhkan setiap pekerjaan tangan kami. Teguhkan pelayanan kami, ya Tuhan. Kami melayani Engkau sebagai pendeta, sebagai misionari, sebagai penginjil, sebagai hamba Tuhan, sebagai diaken, sebagai majelis, sebagai pelayan mimbar. Teguhkan pelayanan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Letakkan tangan-Mu di hati umat-Mu. Letakkan tangan-Mu di pikiran umat-Mu. Teguhkan pekerjaan mereka. Biar firman ini tinggal dalam hati dan pikiran mereka, ya Tuhan. Dan berkat ini turun atas umat-Mu. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Yesus Kristus adalah gembala yang baik memelihara setiap jiwa jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus memeteraikan firman, mengajar untuk taat akan firman sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.